Novel Raja Tertinggi. Bab 441. Tapi sebelum dilanjut, silahkan like dulu videonya apabila Anda menyukai ceritanya. Terima kasih. Lanjut. Bab 441. Pria itu meninggalkan 3 kata, mustahil, dan kemudian pergi. Wen Qiang menginjak kakinya. Dia menyarankan Blue Yang untuk tidak pergi ke Omi karena dia tidak ingin Omi tahu tentang masa lalunya. Omi kembali ke asrama dalam keadaan kesurupan. Kepalanya penuh dengan pikiran untuk mengkhianati Liona. Tentang apa yang terjadi dengan Wen Qiang di sore hari. Itu sangat keren dan membuat Omi mengalami perasaan wanita yang berbeda. Tetapi Omi tidak memikirkannya. Itu sebanyak itu. Pada saat ini, di pinggiran salah satu tempat pelatihan di Departemen Hukum Pedang, seorang pria memandang seorang wanita tertentu di tempat pelatihan dan berkata dengan gigi terkatup, "Saya telah memberikan begitu banyak emosi untuk Wen Qiang. Saya tidak bersedia ditinggalkan seperti ini, Omi. Saya memperingatkan Anda, pikirkan tentang wanita Anda sendiri sebelum bermain dengan wanita lain. Tapi Anda tidak menganggapnya serius, ya, maka Anda tidak bisa menyalahkan saya Lan Yang karena bersikap kasar." Liona sedang berlatih pedangnya di medan bela diri, dan siswa lain di kelasnya masing-masing berlatih pedang di samping. Kelas mereka berbeda dengan kelas penyembuhan. Pada saat itu, seorang gadis berkata, "Xiang Yun, seseorang mencarimu, di luar medan perang." "Oh, oke, terima kasih." Liona mengira itu Omi. Liona berlari keluar dengan gembira, tapi dia tidak melihat Omi. Saat itu, seorang pria di belakang Liona tiba-tiba memukul bagian belakang kepala Liona dengan pukulan telapak tangan. Liona tidak sempat bereaksi dan terjatuh, lagi pula kekuatannya hanya berada di tahap tengah gerbang luar, sedangkan orang yang menabraknya sudah berada di tahap awal gerbang dalam. Orang yang menabrak Liona ini tidak lain adalah Blue Yang sudah mengamuk, dan Omi tidak bisa disalahkan karena tidak mendengarkan peringatan dan tidak berpikir sebelum bermain dengan wanita lain. 1 detik untuk mengingat untuk membaca buku. Tidak mudah ditemukan jika Anda berjalan di tanah, tetapi mudah ditemukan jika Anda berjalan di tanah. Namun, Lan Yang tidak berpikir bahwa seseorang akan melihatnya ketika dia memotong Liona. Itu adalah Wang Xing. Wang Xing juga dari Departemen Seni Pedang, dan dia baru saja berjalan-jalan di sekitar medan bela diri kelas Liona, dan dia akan mencari Sumei Qian, tetapi dia kebetulan melihat Blue Yang memotong seseorang hingga pingsan. Wang Xing kaget, yang pingsan ternyata pacar Omi. Meskipun Wang Xing tidak menyukai Omi, tetapi tidak mungkin untuk mengabaikannya. Selain itu, Liona juga teman Sumei Qian. Wang Xing mendengus, merampok seorang wanita di siang hari bolong, orang macam apa yang begitu sombong. Wang Xing mengikuti di belakang. Wang Xing adalah tahap tengah dari pintu dalam, bahwa Blue Yang secara alami bukan lawannya. Wang Xing tidak terburu-buru untuk bertarung, tetapi ingin melihat apa yang ingin dilakukan orang ini. Blue Yang datang ke gedung asrama terdekat, dengan santai terbang ke asrama di lantai 3, terbang melalui jendela, dan melemparkan Liona ke tempat tidur asrama. Blue Yang menelan air liurnya, dan harus mengakui bahwa pacar Omi memang jauh lebih cantik daripada Wen Qiang. Cara memandangnya memukau, dan tubuhnya sempurna. Jack berpikiran terbuka, tidurlah, kata Blue Yang dengan gigi terkatup dan mulai melepas pakaiannya sendiri. Tepat pada saat ini, dengusan dingin datang dari luar jendela. "Apakah kamu layak?" "Siapa?" Blue Emon balas membentak dan melihat seorang pria di luar jendela. Itu adalah Wang Xing. "Siapa kamu?" "Saya menyarankan Anda untuk menjauh dari bisnis saya. 1 musuh lebih sedikit akan baik untuk Anda," kata Lan Yang. "Aku, Wang Xing, tidak takut pada musuh kotor sepertimu. Dia adalah pacar Omi. Aku menyarankanmu untuk tidak main-main dengan Omi. Bahkan aku bukan lawannya. Kamu tidak berbeda dengan semut di depannya." Lan Yang mengamuk. "Omi memainkan wanita saya bermain dengan wanita itu sekarang, dan itu benar. Plutonik, kamu hanya mencari kematian. Cek kamu." Blue Yang membunuh ke arah bintang raja, mereka tidak tahu wilayah masing-masing, mereka hanya bisa merasakan satu sama lain melalui ki mereka, tetapi belum tentu merasakan dengan benar. Pedang kupu-kupu meteor, Wang Xing mengambil gelumang dengan 1 pedang dan jatuh ke lantai pertama. Blue Yang melihat bahwa dia bukan tandingan orang lain, dan harus 1 tingkat lebih tinggi dari wilayahnya, dan segera berlari. Pada saat ini, Liona juga bangun. Ketika Liona melihat Blue Yang dan Wang Xing yang sedang berkelahi, dan melihat dirinya di kamar asrama yang sama, dia mengerti apa yang terjadi. Wang Xing berkata, "Orang itu ingin memperkosamu. Aku kebetulan lewat di luar kelasmu, jadi aku mengikuti sepanjang jalan." "Oke, tidak, terima kasih." Setelah mengatakan itu, Wang Xing terbang menjauh. Liona menangis dan berteriak, "Ah, kenapa aku hampir terus mendapat masalah? Kalau bukan karena Uranus kali ini, aku benar-benar tidak berani membayangkan akibatnya." Liona ingat bahwa ini adalah kedua kalinya dia telah mengalami hal seperti ini. Pertama kali bahkan sebelum dia mendaftar di sekolah, ketika dia membunuh belalang di desa pemula, dia telah terpesona ke lembah oleh seorang siswa baru dari Departemen Jiwa yang hilang. Jika Omi tidak menemukannya tepat waktu, maka dia akan selesai. Kali ini, itu terjadi lagi. Liona menangis, dia sangat ingin mencukur wajahnya. Dia merasa semuanya disebabkan oleh wajahnya. Wang Xing tidak mencari Sumei Qian lagi dan langsung kembali ke asrama. Wang Xing membuka pintu asrama dan menemukan Omi di dalamnya. "Kau tidak masuk kelas. Kelas berakhir lebih awal," kata Omi. Wang Xing mendengus. "Omi, apakah kamu bermain dengan wanita orang lain?" Omi tercengang. Mengapa Wang Xing menanyakan itu? Dia telah menerima surat ancaman kemarin, dan di dalamnya seseorang telah memperingatkannya untuk tidak bermain-main dengan wanita orang lain. "Kenapa kamu menanyakan itu?" Wang Xing mendengus. "Omi, sepertinya kamu benar-benar bermain dengan wanita orang lain. Tidak heran seseorang membalas dendam padamu."
Apa maksudmu? Baru saja saya akan mencari Sumei Qian, dan ketika saya melewati luar kelas Liona, saya melihat seseorang menjatuhkan seorang gadis, dan orang yang pingsan adalah Liona, yang sedang dibawa ke asrama. Apa? Omi menjadi marah. Baiklah, tidak apa-apa sekarang. Aku menyelamatkan Liona karena hubungannya yang baik dengan Sumei Qian, bukan karena kamu. Kata Wang Xing dan berjalan ke kamarnya dan menutup pintu. Omi berkata dengan marah, sial, ini pasti ada hubungannya dengan Wen Qiang. Omi pertama kali pergi mencari Liona, yang telah kembali ke medan bela diri, tetapi tampak tertekan dan tidak berminat untuk latihan pedang. Dia tidak tahu harus berkata apa kepada Omi. Omi melihat bahwa Liona aman dan sehat, jadi dia tidak memanggilnya dan segera pergi mencari Wen Qiang. Omi mengetahui tentang asrama Wen Qiang dari salah satu gadis di kelasnya dan menunggunya turun di bagian bawah gedung asrama. Beberapa menit kemudian, Wen Qiang dengan gembira berlari ke bawah. Kakak Omi, kenapa kamu mencariku? Omi bersenandung. Wen Qiang, ada yang ingin kukatakan padamu. Lanjutkan. Wen Qiang. Kemarin seseorang menulis surat ancaman kepada saya, mengatakan bahwa saya bermain dengan wanita orang lain. Orang yang menulis surat ini, Anda mengenalnya, kan? Omi bertanya dengan nada mengancam, dan Wen Qiang tampak sedikit takut. Aku tidak tahu. Wen Qiang tidak mengakui, dia tidak ingin Omi tahu bahwa dia punya mantan pacar. 442. Wen Qiang, saya sarankan Anda lebih baik jujur, atau Anda bahkan tidak akan berteman. Apakah Anda tahu bahwa pacar saya, dia hampir mengalami kecelakaan? Apa? Kamu punya pacar? Wen Qiang tercengang. Dia tidak tahu bahwa Omi punya pacar. Dia pikir dia hanya perlu bersaing dengan Chang Sunles, tapi dia tidak menyangka orang punya pacar. Pacarku, Liona, tahukah kamu? Entahlah. Wajah Wen Qiang pucat pasi. Bukan untuk apa-apa membiarkan Omi tidur. Liona yang pernah dia dengar, seperti Chang Sun Wuyan, yang dinilai sebagai bunga halaman. Wen Qiang ada di dalamnya. Suasana hati yang rumit, dia tidak percaya bahwa Omi akan meninggalkan pacarnya yang ada dan memilihnya. Itu benar-benar kasus membiarkan Omi tidur tanpa alasan. Sebenarnya, dia seharusnya memikirkan Blue yang itu, tetapi dia bahkan tidak membuatnya jelas baginya. Wen Qiang, orang itu, apakah kamu mengenalnya? Omi bertanya dengan keras. Wen Qiang tersenyum pahit dan berkata, seperti itu, aku akan mengatakannya langsung. Ya, namanya Lan Yang, dia adalah pacarku di sekolah menengah, dan dia berasal dari tempat yang sama denganku. Awalnya dia juga jenius, tapi Akademi Bela Diri adalah tempat di mana ada terlalu banyak jenius daripada dia, dan di sini, dia menjadi biasa. Penampilanmu mengejutkanku. Aku tidak berpikir ada begitu banyak pria yang lebih jenius daripada Blue Yang. Aku jatuh cinta pada Anda langsung, jadi saya putus dengan Blue Yang, tetapi dia tidak setuju. Dia juga mengancam akan membalas dendam pada Anda, tetapi saya tidak berharap bahwa balas dendam yang dia katakan adalah untuk membalas dendam pada pacar Anda. Saya pikir dia akan melakukannya menemukan Anda, dia sama sekali bukan lawan Anda, jadi saya tidak memberitahu Anda sebelumnya. Lebih penting lagi, saya tidak ingin Anda tahu bahwa saya punya pacar sebelumnya. Sekarang Anda punya pacar dan dinilai sebagai bunga rumah sakit. Saya tidak berpikir ada kesempatan untuk saya atau Chang Sun Wuyan, ini hanya masalah waktu. Apa yang terjadi sore ini, anggap saja itu mimpi. Omi berkata, jadi, ini bukan pertama kalinya bagimu. Wen Qiang tertawa getir, kamu bahkan memiliki kompleks keperawanan. Memang benar aku tidak, tapi kamu juga tidak, orang lain juga tidak, kamu tidak dirugikan. Malah aku yang dirugikan. Berinisiatif untuk menciummu sore ini, tapi kaulah yang berinisiatif untuk berhubungan seks. Meskipun aku juga berniat, aku awalnya ingin mendahului Chang Sun Wuyan, tapi aku tidak berharap, konyol, untuk membiarkan kamu tidur tanpa alasan. Wen Qiang, saya tidak merasa mendapat keuntungan apapun, tetapi sebaliknya saya dibuat merasa dirugikan, menyebabkan saya menipu pacar saya dan mengkhianatinya. Jangan membuat saya mengambil keuntungan dari Anda, saya tidak peduli hal itu terjadi padamu. Baiklah, bukan laki-laki, saya seorang gadis acuh tak acuh, Anda seorang pria untuk mendapatkan keuntungan tetapi juga menjual yang baik, membuat saya mengambil keuntungan dari hal yang sama, meskipun saya bukan yang pertama kali, tapi saya setidaknya tidak buruk. Kamu mengatakan ini, pikirkan tentang sore hari ketika kamu keren, sekarang selesai mengucapkan kata-kata seperti itu, biarkan aku hina. Lupakan saja, jangan bicarakan itu, lupakan saja. Wen Qiang Dao, pokoknya, saya harus minta maaf kepada Anda, saya impulsif, saya tahu saya seharusnya bertanya tentang latar belakang Anda sebelum datang, itu semua karena saya bingung. Saya tidak ingin berbicara dengan Anda tentang ini, di mana Blue Yang itu? Di mana asramanya? Wen Qiang Dao, maaf, saya tidak berpikir dia akan melakukan hal seperti itu, asramanya ada di blok 16, gedung 3, 307. Omi segera pergi mencari Lan Yang. Wen Qiang berteriak, Omi, apakah kita masih berteman? Jika kamu tidak bisa menjadi kekasih, bisakah kamu tetap berteman? Omi menarik napas dalam-dalam, ini terjadi, dan itu terlalu menghancurkan, apakah dia memanfaatkannya atau tidak. Wen Qiang memang tidur dengannya, membenci kata-katanya, harus atau tidak. Entahlah, tunggu sampai aku selesai mencari mantan pacarmu, jika kamu ingin membujukku untuk melakukannya dengan ringan, itu tidak perlu, itu tidak akan terjadi. Wen Qiang berkata, aku memperingatkannya, dialah yang masih ingin mati, aku tidak akan bersimpati padanya. Hanya saja aku sudah tahu jawabannya, jadi aku tidak akan berteman. Wen Qiang berbalik dan naik ke atas merasa sangat tertekan di dalam, pada akhirnya, tidur dengan sia-sia, belum lagi, bahkan untuk berteman. Omi segera menemukan asrama Lan Yang.
Mengetuk pintu, seorang anak laki-laki membukanya. Siapa yang kamu cari? Di mana Bluemon? Anak laki-laki yang membuka pintu berteriak, Lanyang, seseorang mencarimu. Seorang anak laki-laki keluar dari salah satu kamar dan wajahnya berubah saat melihat Omi. Omi bergegas dan memberinya ledakan. Lanyang, gerbang dalam tahap awal, tidak memiliki sedikit perlawanan. Dia dipukuli oleh Omi dan wajahnya bengkak dan memar, kakinya patah, lengannya patah dan meridiannya juga patah. Dua teman sekamar Lanyang datang dan membujuknya untuk waktu yang lama sebelum Omi melepaskannya. Luyang, berhati-hatilah mulai sekarang, kalau tidak aku akan membunuhmu bahkan jika aku melanggar peraturan sekolah. Luyang menundukkan kepalanya dan berkata dengan mulut penuh darah, tidak ada lagi. Omi melihat bahwa tidak apa-apa baginya untuk mengakui kesalahannya, itulah sebabnya dia pergi. Omi ingin membunuhnya, tetapi pada akhirnya, dia mengendalikan amarahnya. Setelah mengalahkan Lanyang itu juga sudah malam sepulang sekolah. Omi pergi menjemput Liona dari Departemen Ilmu Pedang. Liona sedih dan berhenti berbicara. Omi berkata, saya tahu semua tentang apa yang terjadi sore ini. Apa? Anda tahu semua tentang itu? Petik 2. Uranus memberitahuku bahwa pria yang berani menyerangmu telah ditemukan dan dipukuli, dan aku khawatir dia akan terbaring di tempat tidur selama berbulan-bulan. Aku minta maaf karena ini terus terjadi padaku dan membuatmu khawatir. Itu bukan urusanmu, apa yang terjadi hari ini sebenarnya salahku. Siang Yun, aku tidak akan menyembunyikannya darimu, orang yang menyerangmu membalas dendam padaku karena dia pikir aku bermain dengan wanitanya. Ah, Liona menatap Omi dengan tatapan kosong. Tentu saja itu yang dia pikirkan, sebenarnya tidak sama sekali. Omi tidak mengatakannya pada akhirnya, lebih baik tidak menambah masalah Liona. Jika dia tahu dia berhubungan seks dengan wanita lain di sore hari, Liona pasti punya bayangan psikologis. Omi sendiri agak dibayangi, karena Wen Qiang tidak murni, makanya Omi tidak merasa ingin memanfaatkan Wen Qiang. Yang disebut tidur putih, Omi sama sekali tidak peduli, tentu saja, keren itu keren. Sore harinya, Omi dan Liona makan malam dan jalan-jalan bersama, lalu tidak kembali ke asrama, keduanya pergi menginap di hotel. Sore harinya, Omi hanya apa, tapi perasaan Omi, tenaganya seolah tak pernah habis. Keluar, mungkin ini lagi dengan ruang tengah terkait menstruasi, jika itu pria lain, tubuhnya akan kosong. Keesokan harinya, Omi dan Liona masing-masing pergi ke kelas mereka. Omi tiba di kelas Healing Departemen dan bertemu langsung dengan Wen Qiang. Namun, Wen Qiang tidak menyapanya lagi dan Omi juga tidak menyapanya, sepertinya hubungan semua orang tiba-tiba berubah. Omi memandang Wen Qiang dan menghela nafas, ini bagus, selamatkan tanggung jawab Omi. Jika baru pertama kali memberi Omi, maka Omi merasa bersalah jika dia tidak bertanggung jawab, tetapi ada baiknya dia tidak harus bertanggung jawab sekarang. Berjalan ke ruang kelas, sekilas melihat Chang Sun Wuyan, hari ini dia berpakaian indah lagi, sekilas tampak memukau, sementara Wen Qiang tidak, itu sebabnya dia tidak bisa menilai bunga halaman, kurasa. Ini kamu, Mem. Omi mengangguk sedikit, aroma tubuh Chang Sun Wuyan penuh dengan wewangian, Omi yakin bahwa Chang Sun Wuyan benar-benar murni dan tanpa cacat. 443. Apa yang terjadi padamu dan Wen Qiang? Tanya Chang Sun. Ada apa? Tidak. Tidak mungkin, Wen Qiang biasa memanggilmu kakak Omi ketika dia bertemu denganmu. Kamu baru saja masuk ketika kamu lewat, ini sama sekali tidak normal. Kata Chang Sun dengan kurang ajar. Kau terlalu memikirkannya. Bagaimana bisa Chang Sun Wuyan terlalu banyak berpikir, sebelum Chang Sun Wuyan juga memarahi Wen Qiang karena menjadi rubah. Setiap kali Omi berlatih bela diri dia mengikuti, sehingga mustahil baginya untuk berlatih seni bela diri dengan Omi meskipun dia mau. Hari ini, namun, mereka sangat aneh. Namun, karena Omi tidak mengatakan apa-apa, Chang Sun Wuyan tidak bertanya lagi. Setelah kelas pertama, Omi meninggalkan kelas lagi dan pergi ke tempat yang sama di mana dia berlatih seni bela diri kemarin. Omi tanpa sadar melirik pohon tempat dia mengalami insiden dengan Wen Qiang kemarin. Hah, menemukan seseorang yang duduk di sana di bawah pohon besar. Omi berjalan, dan itu adalah Wen Qiang. Wen Qiang sedang duduk di bawah pohon besar menatap, dan membeku ketika dia melihat Omi. Apa yang kamu lakukan di sini? Tanya Don Zimmer. Tidak ada. Wen Qiang bangkit dan berjalan pergi. Tempat di mana dia baru saja duduk adalah tempat yang sama di mana mereka melakukan itu kemarin. Omi melihat ekspresi kesepiannya dan berteriak, hei, kamu baik-baik saja. Tidak ada apa-apa. Omi terdiam, kalau tidak apa-apa yang kamu lakukan dengan ekspresi sedih, apakah kamu ingin aku bertanggung jawab untukmu? Jika kamu merasa seperti itu, aku harus mengatakan sesuatu, bukan karena aku sampah. Tapi sebenarnya bukan giliranku untuk bertanggung jawab, dan bukan giliranku untuk bertanggung jawab, ini giliran mantan pacarmu. Kalau perutmu besar, lain lagi ceritanya. Wen Qiang berbalik, Omi, kamu terlalu banyak berpikir, bukan gilirannya untuk bertanggung jawab atas mantan pacar saya juga, saya punya tunangan, dan pertama kali saya bukan untuk mantan pacar saya, tetapi tunangan saya. Omi tidak bisa menahan diri untuk tidak meledak, sehingga Blue yang bukan pria pertamanya. Jika kamu memiliki tunangan, mengapa kamu jatuh cinta dengan pelacur Blue yang di sekolah menengah? Kamu melakukannya dengan benar oleh tunanganmu. Wen Qiang Dao, tunangan saya dijodohkan oleh keluarga saya dan dia bertunangan pada usia 15 tahun. Meskipun saya sangat menyukainya, sayangnya, dia tidak memperlakukan saya sebaik yang saya kira, dan dia jatuh cinta pada saya. Wanita lain. Lalu, aku hanya bersama dengan Blue yang karena balas dendam. Dan kemudian kamu tidur dengan Blue yang lagi. Kata Omi dengan sedikit jijik. Wen Qiang mendengus, kamu membenciku, tapi sayangnya, itu tidak seperti yang kamu pikirkan, tidak ada yang terjadi dengan Blue Yang.
Kamu sudah berbicara dengan mantanmu selama 2 tahun dan tidak ada yang terjadi. Kata Omi sedikit tidak percaya. Apakah kamu tahu mengapa Blue yang sangat marah untuk membalasmu? Itu karena dia memberi terlalu banyak untukku, tetapi dia merasa tidak senang karena dia dicampakkan olehku bahkan tanpa mendapatkan tubuhku sekalipun. Lan yang setidaknya pada tahap awal sekte dalam, dia akan sangat jujur. Setelah 2 tahun, aku tidak menyentuhmu. Hantu percaya. Omi terdiam. Oh, kamu tahu tunanganku, kekuatan apa yang dia miliki. Dia setidaknya gerbang dalam tahap akhir sekarang, dan bahkan gerbang dalam yang lengkap. Tunanganku, Lan Yang, juga mengenalnya, dan karena tunanganku telah mengejar wanita lain. Aku sudah marah. Saya akan menemukan yang lebih berbakat. Pada saat itu, ada 2 orang yang mengejar saya di sekolah menengah saya, satu Kiswan dan satu Lan Yang, dan saya memilih yang lebih potensial, Lan Yang. Saya mengatakan kepadanya bahwa jika dia benar-benar mencintaiku, dia harus melampaui tunanganku, dan dia telah bekerja sangat keras untuk melampaui tunanganku, mengalahkannya, dan kemudian bersamaku. Namun, aku tidak bisa melepaskan tunanganku di hatiku. Aku ingin dia berubah pikirannya kembali. Jadi aku tidak pernah melakukan hal seperti itu dengan Blue Yang. Blue Yang dia tidak jujur, dia sangat mencintaiku. Omi menyeka keringat dingin, merasa sedikit sakit telur di waktu luangnya. Perasaan orang lain, itu bukan urusannya. Omi berkata, Wen Qiang, dengan cara ini, kamu memang terlalu berlebihan. Lan yang mencoba melampaui tunanganmu untukmu, dan belum menyentuhmu. Dan kamu, yang baru saja datang ke Akademi Seni Bela Diri, mempermainkannya karena jika itu aku juga akan marah. Wen Qiang mencibir, Omi, aku sebenarnya ingin mengejarmu, dan aku tidak terlalu menyukaimu. Apa? Alis Omi berkerut. Di sekolah menengah, saya setuju untuk menjadi pacar Blue Yang, tetapi saya hanya ingin Blue Yang mengalahkan tunangan saya dan mendapatkannya kembali. Meskipun Blue yang bekerja keras, dia masih tidak bisa menolak perbedaan bakat. Dan dalam 2 tahun ini, meskipun Blue yang meningkat dengan cepat, tunangan saya meningkat lebih cepat. Bahkan tanpa Anda muncul, saya akan putus dengan Blue Yang. Kebetulan Anda muncul, bakat Anda sangat kuat dan itu memberi saya harapan. Saya berfantasi bahwa aku akan membawa pacarku, sepertimu, untuk muncul di depan tunanganku dan memukulinya begitu keras sehingga dia akan mengerti bahwa mengkhianatiku hanya akan membuatku menjadi pria yang lebih baik daripada dia. Omi tertawa, jadi, kamu hanyalah Blue yang bagiku. Tujuan utamanya adalah untuk mendapatkan kembali tunanganmu. Kamu tidak pernah menyukaiku sama sekali, apalagi Blue Yang. Kamu akan berpikir untuk membalas tunanganmu. Aku takut di dalam hatimu. Kamu masih mencintainya, atau kamu akan melupakannya sejak lama. Benar, Wen Qiang mengangguk tanpa ragu-ragu. Omi sedikit tertekan dan berpikir bahwa Wen Qiang sangat menyukainya. Omi bertanya, tunanganmu itu, apakah dia benar-benar baik? Wen Qiang berkata, jika dia tidak sebaik itu, bagaimana dia bisa diterima sebagai murid dari keluarga pelindung pulau? Aku membencinya, tapi aku mencintainya lagi. Jika kamu masih mencintainya lagi, lalu mengapa kamu masih berhubungan seks denganku kemarin? Kamu bahkan belum berhubungan seks dengan Blue yang selama 2 tahun, jadi mengapa itu terjadi begitu mudah denganku? Tanya Omi. Karena, saya menemukan bahwa Anda mungkin benar-benar dapat membantu saya kembali padanya. Anda sangat berbakat dalam seni bela diri. Dan yang paling penting, Anda sangat berbakat dalam penyembuhan. Dan kemarin saya menemukan bahwa Anda begitu dekat dengan Profesor Lin Han, penyembuh kelas 9. Jadi saya tiba-tiba menjadi impulsif. Saya pikir jika Anda adalah pacar saya bisa membalasnya karena membawa Anda kepadanya, dan tersesat dalam sekejap dan berhubungan seks dengan Anda dengan cara yang kacau. Lucunya, kamu bahkan punya pacar. Aku membiarkanmu tidur tanpa alasan, dan bahkan teman-teman tidak bisa melakukannya. Aku sangat berkonflik sekarang. Aku ingin sendirian. Lan yang telah bersamaku selama 2 bertahun-tahun tanpa berhubungan seks dengannya. Jika ini diketahui tunangan saya khawatir tidak akan ada jalan untuk kembali. Tidak ada kemungkinan untuk kembali ke hati saya. Jadi apa arti balas dendam saya? Saya sangat kacau. Tolong jangan ganggu saya. Kata Wen Qiang. Omi menggaruk-garuk kepalanya. Ada apa ini? Berantakan. Omi bertanya, mengapa tunanganmu mengkhianatimu? Apa alasan mengkhianatimu, sekarang setelah kamu bersama dan kamu sangat cantik? Pada saat itu, Wen Qiang memiliki sedikit kebencian di matanya. 444. Setelah beberapa lama, Wen Qiang berkata, karena ada seorang wanita yang lebih cantik dan luar biasa dariku, bakatnya sebaik tunanganku dan kecantikannya lebih baik dariku. Jadi, tunanganku meninggalkanku dan mengejarku. Tapi sayangnya, dia belum menyusulnya sampai sekarang, dan dia pantas mendapatkannya. Omi, yang aku inginkan hanyalah menemukan seorang jenius untuk mengalahkan tunanganku, membalasnya, dan kemudian biarkan dia tahu bahwa aku akan menemukannya yang lebih baik tanpa dia. Berharap dia akan kembali sadar setelah dia menyadari kenyataan. Apakah kamu mengerti sekarang? Satu-satunya hal yang aku sesali tentang kamu saat ini adalah bahwa teman bahkan tidak dibuat, dan tidak ada yang lain, karena aku tidak terlalu menyukaimu sejak awal. Biarkan aku sendiri. Setelah mengatakan itu, Wen Qiang pergi. Omi tersenyum tanpa berkata-kata. Pada saat ini, tidak jauh, sepasang mata sedang menonton. Omi sudah melihatnya. Keluar. Chang Sun Wuyan keluar dari semak-semak. Chang Sun Wuyan sudah tahu apa yang terjadi antara Omi dan Wen Qiang. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa mereka sudah memiliki hubungan, dan ada rasa kehilangan yang mendalam di dalam diri Chang Sun Wuyan ketika dia mengetahui hal ini. Kau mendengar semua percakapanku dengannya, kan? Chang Sun Les mengangguk.
Lalu, kamu tahu jawaban atas pertanyaan yang kamu tanyakan padaku pagi ini tentang mengapa itu aneh dengan Wen Qiang. Sekarang kamu juga tahu jawabannya. 1 detik untuk diingat untuk membaca buku. Apakah kamu tidak memiliki sesuatu yang ingin kamu katakan? Tidak. Chang Sun Wuyan tampak tersesat. Omi memandang Chang Sun Wuyan dan berkata, Wen Qiang menyembunyikannya sangat dalam. Saya pikir dia sangat menyukai saya untuk berhubungan seks dengan saya, tetapi saya tidak berpikir dia hanya ingin menggunakan saya untuk membalas tunangannya. Jadi, Vaseles, kamu juga mengaku padaku sebelumnya. Apakah kamu seperti itu juga? Tidak terlalu menyukaiku, apakah kamu juga memiliki semacam tujuan di baliknya? Chang Sun Wuyan sibuk menatap Omi dan menggelengkan kepalanya. Tidak. Jadi, kamu benar-benar menyukaiku. Ya, aku benar-benar menyukaimu. Tetapi aku tidak akan memiliki hubungan apapun denganmu. Aku punya tunangan. Aku tidak akan menyalahkannya sampai aku membubarkan pernikahanku dengannya. Ini adalah moralitasku yang paling dasar. Chang Sun Wuyan berkata dengan tegas. Oh, sejujurnya, aku lebih merasa menghargaimu karena memiliki moral yang paling dasar. Baiklah, aku akan kembali dulu. Chang Sun Wuyan sepertinya tidak ingin berbicara terlalu banyak kepada Omi, dan hatinya selalu sedikit berdebar ketika mengetahui bahwa Omi dan Wen Qiang memiliki hubungan. Omi tidak mengatakan apa-apa dan melihat Chang Sun Wuyan pergi. Swoosh, Omi berlatih pedangnya lebih lama, merasa sangat lemah sehingga dia tidak mau repot-repot berlatih. Omi, yang terbang di udara, melihat Wen Qiang duduk sendirian di tepi danau di dekatnya. Omi ragu-ragu, terbang lagi, mendarat di danau, menghunus pedangnya dan berkata, jangan pikirkan itu, datang dan bertarung, mungkin kamu akan merasa lebih baik. Omi sendiri tidak tahu mengapa dia pergi untuk menghiburnya. Wen Qiang tidak terlalu menyukai Omi, dan tentu saja harus membencinya. Kau tidak membenciku, aku menipumu dan mencoba memanfaatkanmu. Omi, aku tidak pernah menyukaimu sama sekali, jadi itu tidak dihitung sebagai menipu perasaanku, hanyalah yang aku takut dia akan membencimu. Dia adalah orang yang sangat menyukaimu dan telah melakukan banyak hal untukmu. Dan dibandingkan dengan dia, aku juga tidur denganmu, untuk apa aku membencimu? Wen Qiang melompat dan terbang ke danau juga. Itu, apakah kita, seperti, masih berteman? Jika kamu tidak keberatan, tentu saja. Tapi aku membuatmu mengkhianati pacarmu. Itu hanya pengkhianatan fisik, jiwaku tidak mengkhianatiku. Terima kasih, dan aku merasa jauh lebih baik karena masih berteman denganmu. Mengapa harus berduka untuk seseorang yang mencampakkanmu? Lupakan tunanganmu. Dia sangat baik, aku tidak bisa melupakannya, aku masih ingin dia kembali padaku. Bahkan jika dia tidak datang, dia dan aku ditakdirkan untuk menikah di masa depan, bagaimanapun juga kita mungkin tidak dapat melakukannya. Untuk menolak pernikahan keluarga, Omi tersenyum, luar biasa belum tentu. Dia menjadi murid keluarga Pulau Penjaga, bukankah dia cukup hebat? Potong, Omi terdiam. Wen Qiang berkata, jika Anda membandingkan dua identitas Anda dengan dia, Anda tidak lebih buruk dari dia. Dua identitas digabungkan. Hehe, Omi tidak repot-repot mengatakan apa-apa, dia hanya bersenandung jijik di dalam hatinya. Jika dia punya kesempatan suatu hari nanti, dia ingin melihat apakah tunangannya itu benar-benar hebat. Baiklah, kamu sangat baik, tapi sayangnya, aku tidak memiliki kehidupan itu lagi. Aku tidak perawan, bahkan jika aku sangat menyukaimu, aku tidak layak untukmu lagi, dan aku puas tetap berteman denganmu. Kapan kamu melakukan itu dengannya? Tahun baru sekolah menengah. Begitu muda. Apakah itu muda di sekolah menengah? Saat itu 16 tahun, anak perempuan tidak muda di 16. Apakah kalian awalnya dekat? Kami bertunangan pada usia 15 tahun dan memiliki hubungan yang baik dengan keluarga masing-masing. Tetapi sayangnya, dia bertemu dengan seorang wanita yang lebih cantik dan berbakat dari saya dan segera mengkhianati saya dan lari untuk mengejarnya. Omi bertanya dengan rasa ingin tahu, sudah berapa lama kamu diselingkuhi olehnya? Wen Qiang menatap Omi dan tersipu. Apakah kamu percaya padaku jika aku berkata, sekali saja? Tidak percaya, setiap wanita seperti ini, tanyakan berapa kali dia, mereka semua mengatakan satu, dan hanya beberapa kali. Tetapi faktanya, ya. Kamu bahkan tidak percaya apa yang orang katakan, jadi mengapa bertanya? Bagi kamu pria dengan kompleks keperawanan, sebaiknya kamu cukup baik untuk memblokir informasi ini sendiri. Jangan bertanya pada wanita tentang ini, atau kamu yang depresi. Masyarakat modern Anda tahu. Omi menghela nafas dalam kehidupan Omi sebelumnya, di mana akan begitu terbuka. Sebelum menikah, tidak banyak wanita yang tidak suci. Lihat sekarang, kebalikannya, tidak banyak yang murni. Wen Qiang bersenandung, Omi, saya menyarankan Anda untuk mendapatkan beberapa wanita murni lagi saat Anda masih muda, itu akan hilang ketika Anda lebih tua. Ada gadis yang berubah menjadi wanita setiap saat Anda memiliki kompleks ini. Jadi kenapa kamu tidak memanfaatkan gadis-gadis yang kamu kenal di sekitarmu sekarang? Mereka masih muda, dan cepatlah keluar. Omi berkata, jangan bicara omong kosong, aku tidak sekompleks itu, asalkan kita benar-benar saling mencintai, itu sudah cukup, apa pedulimu tentang itu? Wen Qiang berkedip dan bertanya, jadi, saya masih punya kesempatan juga, haha. Omi berkata, jika aku benar-benar menyukaimu, itu bukan tidak mungkin, aku tidak peduli tentang itu. Itu bohong langsung dari kelelawar, hanya bercanda denganmu, kita tidak memiliki kesempatan. Tunanganku dan aku adalah pernikahan keluarga, apakah dia mengkhianatiku atau tidak, atau apakah aku mencintainya atau tidak, sebuah keluarga. Menikah, cepat atau lambat kita akan menikah. View, baiklah, tidak ada lagi omong kosong, lihat pedangnya. 445.
Omi dan Wen Qiang bertarung selama ratusan putaran di danau, tetapi tentu saja, Omi membiarkannya pergi. Omi sangat cepat sehingga dia menarik tangannya, memegang pinggangnya, dan terbang ke pantai setelah menginjak permukaan danau. Sesampai di pantai, Wen Qiang melepaskan diri dari tangan si Menyu. Yoho, sekarang setelah kamu tiba-tiba menjadi sangat serius, kamu bahkan tidak akan membiarkan aku menyentuhmu. Omi tertawa. Lebih baik jika kita tidak terlalu dekat sekarang. Ada alasan sebelumnya, tapi sekarang alasan itu tidak ada lagi. Tapi kami adalah itu kemarin, tetapi hari ini kami tidak diizinkan untuk menyentuh. Bisakah kita melupakan ini? Wen Qiang tersipu dan berkata, tetapi ingatannya sendiri tentang peristiwa kemarin memang tampak seperti mimpi. Omi bertanya, kamu benar-benar tidak berbohong padaku barusan? Apa? Kamu tahun pertama SMA, benar-benar dengan tunanganmu, sekali saja. Omi merasa sedikit judes, Nima, itu bukan urusannya. Jika Liona tahu, tidak ada yang tahu kekerasan dalam rumah tangga apa yang akan terjadi. Kamu tidak percaya dan masih bertanya, apakah itu menarik? Tapi, sulit dipercaya ah. Jangan katakan itu, aku terlalu bodoh untuk membuat tidak ada jalan untuk kembali sekarang. Oh sial, kamu tidak bisa serius, jangan bercanda. Omi tampak seolah-olah Wen Qiang tidak bercanda. Aku pulang dulu, baik. Wen Qiang jelas tidak ingin membicarakan hal ini dengan Omi lagi, karena dia sudah menyesali tahun itu, jadi membicarakannya sama dengan hal yang menyedihkan baginya. Omi menghela nafas, dia juga ingin membicarakan aspek topik itu dengan Wen Qiang lagi. Rasanya menyenangkan untuk membicarakannya, tapi aku tidak berpikir dia tidak ingin membicarakannya. Omi juga tidak kembali ke kelas, dan berlatih ilmu pedang lagi di tempat yang sama dengan yang baru saja dia lakukan. Setelah berlatih selama 1 jam, Omi berhenti untuk istirahat dan duduk di bawah pohon tempat dia dan Wen Qiang melakukan itu. Kemarin, pikiran Omi masih cukup mengingat kejadian kemarin di bawah pohon besar ini. Saat itu pandangan Omi melihat ke tanah dan melihat beberapa helai daun di tanah, dan ada noda darah di dedaunan tersebut. Ada darah di daunnya, sudah kering. Omi mengambilnya dan mengendusnya, menggaruk kukunya, seharusnya dari kemarin yang mengalir di daun ini. Omi sepertinya memikirkan sesuatu, tempat ini biasanya tidak akan dikunjungi oleh siapapun, apalagi meneteskan darah. Jadi, kemarin ketika dia dan Wen Qiang melakukan itu, Wen Qiang menumpahkannya. Jadi, Wen Qiang tidak berbohong, ketika dia masih mahasiswa baru di sekolah menengah, dia benar-benar hanya memiliki 1 kali dengan tunangannya. Kemarin, dia seharusnya menjadi yang kedua kalinya. Jadi setelah 2 tahun, apa yang sembuh lagi? Atau, dia tidak patah sama sekali di tahun pertama sekolah menengahnya. Jadi baru kedua kalinya kemarin dia benar-benar patah dan berdarah. Omi diam-diam berspekulasi di dalam. Omi tidak bisa menahan tawa pahit. Jadi untuk berbicara, bahkan jika Wen Qiang tidak perawan, maka dia setidaknya setengah perawan. Namun, itu tidak ada hubungannya dengan Omi. Omi hanya tersenyum pahit. Apakah itu dianggap setengah atau tidak, orang cepat atau lambat harus menikahi tunangannya. Omi kembali ke kelas Departemen Penyembuhan ketika kelas akan berakhir pada siang hari. Tidak lama setelah kembali ke kelas Healing Departemen, seorang siswa masuk ke kelas. Omi, keluar sebentar, ada yang mencarimu. Siapa yang mencariku? Tanya Don Omi. Seorang siswa dari Departemen Ekstasi datang menemuimu. Departemen Ekstasi, siapa, apa yang mereka inginkan dariku? Saya tidak tahu. Omi datang ke samping gedung sekolah kelas 1 dan memang melihat seorang wanita. Punggung wanita itu sekarang menghadap Omi, namun, Omi merasa punggungnya agak familiar. Siapa yang mencari saya? Don Omi melangkah maju dan berkata. Wanita itu berbalik. Omi terkejut. Itu kamu, Samira. Omi, lama tidak bertemu. Samira melemparkan pandangan terpesona pada Omi. Dia masih genit dan menggoda seperti dulu di sekolah menengah. Pesonanya adalah sesuatu yang sudah dipelajari Omi. Dan sekarang, pesonanya jauh, banyak. Lebih kuat daripada di sekolah menengah. Omi merasa terpesona sesaat. Ya Tuhan, teknik pesona Samira telah meningkat begitu banyak. Omi segera menenangkan pikirannya. Di sekolah menengah, pesona Samira sama sekali tidak dapat menangani Omi. Tetapi hari ini, ketika mereka bertemu untuk pertama kalinya di Akademi Seni Bela Diri, Omi langsung dirugikan. Omi langsung menamparkan titik akupuntur di tubuhnya, tapi tidak efektif. Namun pada saat itu, Samira mengangkat pesonanya pada Omi. Samira berkata, Omi, kali ini, kamu telah mempelajari teknik menawanku. Omi berkata, Samira, apa maksudmu? Omi, jangan datang ke sini hari ini khusus untuk menemukanmu, hanya untuk melihat apakah kamu benar-benar kuat. Sepertinya aku melebih-lebihkanmu. Kamu jelas bingung dengan teknik menawanku barusan, dan aku tidak memberi itu kekuatan penuhku. Kata Samira, Omi harus mengakui bahwa dia memang telah disihir olehnya sekarang, dan tidak menyangka teknik menawannya telah meningkat begitu banyak. Hahaha. Samira sangat bersemangat. Dia telah menderita berkali-kali di tangan Omi di sekolah menengah. Tujuannya adalah untuk berhasil sekali melawan Omi. Hari ini, dia akhirnya berhasil sekali dan menyihir Omi. Jadi dia sangat bersemangat, bahkan lebih bersemangat daripada tingkat seni yang menawan telah meningkat 1 tingkat. Omi bersenandung, Samira, kamu mencariku hari ini hanya untuk mengujiku, kan? Ya, siapa yang membiarkanmu membuatku menderita berkali-kali di sekolah menengah? Samira mendengus, dia baru saja mencapai 5 guru roh kerasukan hari ini. Dia tidak sabar untuk datang dan mengujinya pada Omi. Dan tentu saja, Omi berkata, Samira, kamu telah melawanku, sepertinya kulitmu gatal lagi. Apakah kamu lupa tentang waktu di kota Linjiang ketika pakaian seluruh tubuhmu dihancurkan olehku? Bagaimana bisa Samira lupa? Kejadian itu adalah aibnya, tubuhnya yang murni dan mulia dilihat oleh Omi.
Hal yang tercela, kamu masih berani mengatakannya. Omi, tujuan utamaku datang ke sini hari ini adalah untuk mempersiapkanmu menghadapi kompetisi hidup baru. Kita lihat saja. Semoga kamu bisa sampai akhir dan PK denganku langsung. Jangan mengecewakanku. Sampai jumpa. Setelah mengatakan itu, Samira pergi dengan penuh semangat. Yai Omi, yang dulu begitu hebat, benar-benar tersihir olehku. Sepertinya aku benar-benar meningkat banyak. Aku layak menjadi pemikat kelas 5 sekarang. Bersama dengan teknik menawanku, Omi, baru kompetisi pelajar. Aku akan menunggumu. Aku ingin mengalahkanmu sepenuhnya. Omi melihat kepergian Samira, terlihat jelas bahwa dia sangat bersemangat saat ini. Setelah menderita begitu banyak kerugian, dia akhirnya memenangkan Omi untuk sekali. Omi bergumam pada dirinya sendiri. Tampaknya menstruasi sentral di ruangan itu telah sangat mengurangi resistensiku terhadap wanita sebelum aku dibuat bingung olehnya. Namun, Samira benar-benar berbakat. Keterampilan menawannya benar-benar sangat kuat sampai-sampai. Sepertinya itu saya harus memperkuat pelatihan mental dan spiritual saya. 446. Untuk minggu berikutnya, Omi menghabiskan waktunya mempelajari Sutra Room Center. Sekali lagi melakukan koreksi, sesuatu yang memiliki pro dan kontra. Setelah 1 minggu perbaikan, akhirnya, Room Center Sutra jauh lebih sempurna, dan tingkat pikiran Omi pada dasarnya telah kembali ke keadaan sebelumnya. Dan di Akademi Bela Diri, tanggal kompetisi siswa baru juga telah tiba, lusa. Semua siswa tahun pertama kompetisi siswa baru secara resmi dimulai lusa. Tolong semua siswa baru, pergi ke lapangan bela diri Dewa Perang Akademi Seni Bela Diri pada jam 8 pagi lusa untuk berpartisipasi dalam siswa baru. Kompetisi. Pada saat ini, Omi sedang duduk di kelasnya, dan pengumuman itu baru saja dibuat oleh wali kelas Zhu Dangzi. Apakah semua orang mendengarnya? Lusa, bukan hanya kami di Departemen Penyembuhan, tetapi semua siswa tahun pertama akan pergi ke medan perang. Kata Guru Zhu Dangzi. Guru Zhu Dangzi, di mana lapangan bela diri Dewa Perang? Tanya Chang Sun Wuyan. Arena bela diri Dewa Perang berada di sebelah barat Akademi Bela Diri, dan setiap tahun, kompetisi mahasiswa baru Akademi Bela Diri serta berbagai turnamen diadakan di Arena Bela Diri Dewa Perang. Kami siswa dari Departemen Penyembuhan bahkan tidak dapat bersaing dengan departemen lain dalam hal seni bela diri, jadi mengapa kami harus berpartisipasi? Seorang siswa bertanya. Semua siswa baru harus berpartisipasi. Kata Guru Zhu Dangzi. Oh, baiklah, mari kita berhenti di situ untuk saat ini. Hari ini, kita akan mengadakan kompetisi untuk siswa baru di Departemen Penyembuhan, dan kita hanya memiliki satu kelas, jadi itu juga bisa disebut kompetisi kelas. Semua orang terdiam. Guru Zhu Dangzi berkata, semuanya bergembiralah, bandingkan teori di pagi hari dan praktik di sore hari. Duduklah, saya akan membagikan koran. Zhu Dangzi membagikan kertas dan semua orang segera mulai mengerjakan soal. Guru Zhu Dangzi berkata, saya harap Anda semua menganggapnya serius. Kompetisi penyembuhan mahasiswa baru ini adalah untuk melaporkan hasilnya ke rumah sakit. Omi melihat kertas ujian, itu sangat sederhana. Omi menghabiskan setengah jam dan menjawabnya secara keseluruhan. Omi menyerahkan kertas ujian. Guru Zhu, aku sudah selesai dengan kompetisi teori. Baiklah, kalau begitu kamu bisa pergi dulu. Ingatlah untuk datang lebih awal sore ini untuk kompetisi latihan. Bagus. Zhu Dangzhen meninggalkan kelas dan berlatih seni bela diri di tempat yang sama seperti dulu. Lusa adalah kompetisi mahasiswa baru seluruh sekolah. Hari ini hanya kompetisi dalam departemen, membandingkan seni penyembuhan. Zhu Dangzi menghabiskan waktu setengah jam untuk menilai kertas ujian Omi. Omi, nilai penuh lagi. Kata Zhu Dangzi. Wow. Para siswa yang mengikuti ujian berseru. Mereka kelelahan dan tidak tahu bagaimana menjawab pertanyaan, sementara Omi mendapat nilai sempurna. Sore harinya, Tan Zichen datang tepat waktu untuk kompetisi latihan. Seluruh kelas pergi bersama ke salah satu ruang belajar. Guru Zhu Dangzi berkata, siswa, di ruang penelitian ini, ada ratusan alat peraga mayat kering, dan setiap alat peraga mayat kering mewakili tingkat cedera, dari tingkat 1 hingga tingkat 120. Di antara mereka, tingkat 10 mewakili tingkat pertama. Penyembuh kelas, level 20 adalah level penyembuh kelas 2, level 30 adalah level penyembuh kelas 3, dan level 120 adalah level penyembuh kelas 12. Kalian coba sendiri sekarang, dan bagaimana banyak level yang bisa kamu sembuhkan akan menunjukkan berapa banyak nilai yang kamu miliki. Satu persatu, mulai dari sisi ini. Selanjutnya, satu persatu, mereka naik untuk penilaian. 10 siswa pertama bahkan tidak bisa menyembuhkan di level 1. Pada titik ini, Kang naik. 5 menit kemudian, Kang Guoming turun. Zhu Dangzi berkata, Kang Guomin. Mayat kering yang berhasil menyembuhkan luka level 3 adalah yang paling kuat. 1 jam kemudian, giliran Chang Sun Wuyan, dan giliran Chang Sun Wuyan berikutnya adalah Zhu Dangzi. Setelah Chang Sun selesai, Zhu Dang berkata, Chang Sun Wuhen, berhasil menyembuhkan mayat kering dengan luka level 6, saat ini memecahkan rekor Kang Guoming. Papa. Semua orang bertepuk tangan dan memandang Chang Sun Wuyan dengan iri. Ketika banyak orang bahkan tidak bisa menyembuhkan level 1, dia sudah bisa menyembuhkan level 6, selama dia mencapai level 10, itu adalah kekuatannya. Dari penyembuh kelas 1, perbedaannya Zhu Dangzi berkata dengan antisipasi, selanjutnya adalah Omi. Semua orang memandang Omi dengan penuh harap. Omi tidak tahu apakah dia akan memecahkan rekor level 6 Chang Sun Wuyan. Omi berjalan. Saat ini Omi sedikit dilema. Dia ragu-ragu, berapa level yang harus diambil. Omi secara acak memilih mayat kering level 10. Semenit kemudian, mayat kering level 10 duduk.
Zudengzi berkata dengan terkejut. Omi, berhasil menyembuhkan mayat kering level 10. Omi telah mencapai level penyembuh kelas 1, memecahkan rekor Changsun. Astaga, ini hanya kompetisi bayi baru lahir, dan dia mencapai level pertama penyembuh kelas, itu benar-benar terlalu kuat. Wow, papa. Semua orang bertepuk tangan tidak percaya dan pada saat yang sama, mereka dipenuhi dengan pemujaan untuk Omi. Omi terkekeh dan pergi. Menjelang sore, semua siswa telah menyelesaikan penilaian mereka. Zudengzi berkata, rekan-rekan mahasiswa kompetisi mahasiswa baru Departemen Penyembuhan edisi tahun ini telah berakhir dengan sukses. Yang memenangkan tempat pertama dalam kompetisi mahasiswa baru Departemen Penyembuhan adalah Omi. Omi memiliki nilai sempurna dalam teori dan nilai 10 dalam penilaian praktik. Orang yang memenangkan tempat kedua dalam kompetisi mahasiswa baru penyembuhan adalah Chang Sun Wuyan. Chang Sun Wuyan mencetak 78 poin pada ujian teori dan 6 level pada penilaian praktis menjadi tempat kedua. Yang memenangkan tempat ketiga adalah Kang Guomi, dengan 75 poin pada ujian teori dan level 3 pada penilaian praktis. Yang memenangkan tempat keempat adalah Wen Qiang, dengan 66 poin dalam ujian teori, dan level 3 dalam penilaian praktis. Persis seperti itu, kompetisi penyembuhan mahasiswa baru selesai secara singkat. Omi memandang Wen Qiang. Dia tidak berharap dia memenangkan tempat keempat, dia cukup berbakat dalam seni penyembuhan. Semuanya, ayo keluar dari sekolah, lusa jam 8 pagi, silakan pergi ke Wargat Martial Field tepat waktu, Omi Departemen Penyembuhan kita, dia akan menjadi orang yang memiliki harapan untuk masuk 100 besar, semua orang pergi menghiburnya. Ya, mata semua orang memandang Omi, tidak bisa untuk tidak menyembah, baru saja memenangkan tempat pertama di kompetisi mahasiswa baru Departemen Penyembuhan, dan lusa juga akan berpartisipasi dalam turnamen, benar-benar layak menjadi jenius subjek ganda, hanya tidak tahu apakah Omi benar-benar bisa masuk 100 besar, jika tidak itu akan menjadi sasaran yang nyata. Saat semua orang berjalan keluar dari ruang penelitian, Chang Sun Wuyan berkata kepada Omi, kamu benar-benar telah mencapai tingkat penyembuh kelas 1, sepertinya aku benar-benar tidak dapat menyusulmu tidak peduli seberapa keras aku mencoba. Oh, kenapa kamu ingin membandingkan denganku? Aku akan membandingkan denganmu. Chang Sun Wuyan membuat Omi marah dengan pandangan sekilas, hari ini, melihat Omi menyembuhkan begitu kuat, Chang Sun Wuyan bahkan lebih terkesan, jadi dia menghapus semua hal yang berhubungan seks dengan Omi dan Wen Qiang. Seminggu yang lalu, awalnya Chang Sun Wuyan merinding di dalam tentang Omi dan Wen Qiang berhubungan seks, tetapi hari ini, alih-alih itu, dia bahkan lebih terkesan. Saat ini, dia tidak sabar untuk memeluk Omi lagi. Namun, Chang Sun Wuyan masih mengendalikannya. Omi melihat cinta di mata Chang Sun Wuyan dan menghela nafas sedikit. 447. Don bertanya, apa yang terjadi di malam hari? Mengapa aku tidak berjalan-jalan denganmu malam ini? Chang Sun Wuyan tersipu, jalan-jalan denganku, maukah kamu memelukku lagi? Hei, tentu saja aku akan. Aku melihat matamu saat ini seperti mereka akan memakanku, jadi aku akan memberimu kenyamanan dan berkencan denganmu malam ini. Kata Omi setengah bercanda, tapi Chang Sun Wuyan menggelengkan kepalanya. Tidak malam ini, keluargaku datang. Apa yang keluargamu lakukan di sini? Lusa adalah kompetisi siswa baru keluarga saya selain saya, ada 2 orang lain yang juga masuk Akademi Seni Bela Diri untuk berpartisipasi dalam kompetisi siswa baru. Tentu saja orang-orang dari keluarga saya datang untuk menyaksikan mereka berpartisipasi dalam kompetisi siswa baru. Lomba mahasiswa baru. Oh, kompetisi mahasiswa baru, dan ada orang-orang dari keluargaku yang datang Pasti ada orang-orang dari keluarga biasa yang datang ke Akademi Seni Bela Diri untuk menonton, berharap anak-anak keluarga mereka sendiri dapat menunjukkan kecemerlangan mereka dalam kompetisi bayi baru lahir. Oh, bagaimana denganmu? Apakah ada orang dari keluargamu yang datang untuk melihatmu bertanding di kompetisi bayi baru lahir? Kamu sangat kuat, kamu pasti sudah mencapai level sesepuh, kata Sunles Abadi. Omi tersenyum, aku tidak punya keluarga. Kamu sangat baik, kamu bukan dari keluarga besar, ya? Tidak, siapa bilang kekuatan itu harus berasal dari keluarga besar? Baiklah, aku tidak akan memberitahumu, orang-orang dari keluargaku sedang menungguku di rumah Chen Gujin. Bagus. Setelah mengambil beberapa langkah, Chang Sun Wuyan berhenti dan berbalik dengan wajah memerah dan bertanya, kamu benar-benar tidak bercanda denganku sekarang? Apa? Pergi kencan malam denganku? Haha, hanya bercanda. Chang Sun Wuyan marah, ini benar-benar tidak berarti, menggertak perasaanku. Chang Sun Wuyan berbalik, Omi menatap punggungnya, merasa bahwa semakin lama waktu, semakin lama kontak, semakin banyak perasaan yang akan muncul, benar-benar tidak berdaya, baru saja mengatakan kencan malam, sebenarnya, Omi sendiri tidak tahu apakah itu kencan malam. Candaan, Omi segera pergi mencari Leona. Dalam perjalanan mencari Leona, Omi melihat banyak orang luar, sepertinya kompetisi mahasiswa baru telah tiba, dan banyak keluarga memiliki orang-orang yang datang. Omi, sesampainya di Departemen Ilmu Pedang, dia kebetulan bertemu dengan Sumei Qian, yang berteriak pada Omi. Ada 2 pria berdiri di samping Sumei Qian, berusia sekitar 30 tahun. Sumei Qian. Omi, sini untuk menjemput pacarmu lagi. Oh ya, Sumei Qian memperkenalkan, ini adalah 2 sepupu keluarga saya. Oh, datang menemuimu di kompetisi mahasiswa baru. Ya, tapi aku hanya seorang siswa tingkat gerbang luar, bagaimana saya bisa sehebat Anda, seorang mahasiswa tingkat gerbang dalam? Oh, Omi, apakah kamu ingin makan malam bersama malam ini? Tidak, kamu bisa makan dengan sepupumu. Tidak apa-apa, Sumei Qian hanya bersikap sopan. Omi terus mencari Leona. 2 sepupu Sumei Qian bertanya, dari keluarga mana orang itu barusan berasal?
Seorang mahasiswa baru kelas dalam, jenius. Namanya Omi, dia anak buangan dari keluarga Tang. Tidak mungkin, bahkan bakat hebat seperti itu meninggalkan putranya, apakah keluarga Tang bodoh? Ya, itu benar-benar tidak baik. Mari kita bawa dia ke dalam keluarga. Mei Qian, bukankah kamu masih belum menikah? Sudah, menikahlah dengannya. Kata salah satu sepupu bercanda. Su Mei Qian menatap, jangan bicara omong kosong, aku berteman dengannya. Su Mei Qian tidak suka lelucon ini. Dia menyukai seseorang yang benar-benar pecundang. Selain itu, pacar Omi adalah Liona, leluconnya tidak. Lucu sama sekali. Omi datang ke kelas Liona, dan Liona juga kebetulan putus sekolah. Omi, Liona berlari keluar dan memeluk lengan Omi. Ayo, mau makan apa malam ini? Lusa adalah kompetisi mahasiswa baru, selamat beristirahat malam ini. Setelah mengatakan itu, Omi membidik dada Liona. Liona sepertinya mengerti apa yang ingin dilakukan Omi di malam hari. Mencubit Omi, bersenandung lembut orang jahat, tidak keberatan, gagal untuk malam yang bahagia. Ketika saya tiba di restoran Genius, saya menemukan banyak orang luar makan. Sepertinya kompetisi bayi baru lahir benar-benar kompetisi di mana banyak keluarga atau kekuatan akan datang untuk melihat apakah anak-anak keluarga mereka dapat memenangkan kemuliaan bagi keluarga mereka. Sayangnya, Omi seperti Liona, mereka berdua tidak memiliki keluarga dan tidak ada yang datang untuk melihat mereka. Omi dan Liona terbang ke lantai 8 restoran Genius dan tiba-tiba, Omi melihat beberapa wajah yang dikenalnya di jendela barat lantai 8. Itu adalah Tang Zhenghao, Tang Zilan, dan beberapa wajah yang tidak dikenalnya. Wajah-wajah asing adalah para tetua dari keluarga Tang yang datang untuk menyaksikan Tang Zilan berpartisipasi dalam kompetisi mahasiswa baru. Liona berkata, ayo pergi ke lantai lain. Tidak perlu. Omi langsung duduk di meja, keluarga Tang ada di sana, itu bukan urusannya. Di sisi lain, seorang tetua dari keluarga Tang berkata, Zilan, kami sengaja datang jauh-jauh ke Pulau Marsial, kamu harus berjuang untuk keluargamu, kompetisi siswa baru, ambil kembali 200 teratas. Itu akan lebih baik lagi. Jika Anda dapat mengambil 30 besar seperti yang dilakukan Zhenghao di awal. Tang Zilan berkata, Paman ke-7, Paman ke-19, bagaimana saya bisa dibandingkan dengan Zhenghao? Zhenghao memasuki Akademi Seni Bela Diri saat itu, tetapi dia adalah kekuatan gerbang dalam tahap akhir. Tujuan utama saya adalah untuk mendapatkan 200 teratas di new kompetisi mahasiswa. 200 tidak buruk, dan itu bukan sesuatu yang bisa didapatkan orang biasa. Omong-omong, ketika kami datang ke sini, keluarga baru saja menerima surat dari Anda, di mana Anda mengatakan bahwa Anda menemukan sampah keluarga Tang kami Omi dari beberapa tahun yang lalu, apakah ini benar? Kami datang ke Pulau Marsial untuk menonton kompetisi mahasiswa baru Zilan dan untuk memverifikasi keaslian masalah ini. Kata salah satu tetua keluarga Tang. Pada saat itu, Tang Zhenghao menoleh dan melihat Omi dan Liona duduk untuk makan di sudut lain restoran. Alis Tang Zhenghao berkerut saat dia baru saja mengatakan Omi, dan kemudian dia melihatnya. Tang Zilan, bagaimanapun, belum melihatnya dan berkata kepada keluarga yang datang kedua tetua Omi itu, yang benar-benar melupakan leluhurnya, sebenarnya menyebut keluarga Tang sebagai keluarga sampah. Apa? Dua tetua keluarga Tang datang kedua tetua terkejut, memarahi keluarga sampah keluarga Tang kata-kata seperti itu juga dimarahi. Setelah makan malam, bawa kami untuk bertemu dengannya, jika saya tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, saya bahkan tidak percaya sedikit pun. Pada saat ini, Tang Zhenghao berkata, Paman ke-7, Paman ke-19 tidak perlu selesai makan, Anda bisa melihatnya sekarang, dia makan di sana. Ketika beberapa orang berbalik mereka benar-benar melihat Omi dan seorang wanita cantik sedang makan dan mengobrol seolah-olah tidak ada yang terjadi. Oh sial, itu benar-benar dia. Tang Zilan gusar, melihat Omi makan dengan seorang gadis cantik dari bunga halaman. Dia cemburu, mengapa dia tidak punya pacar yang cantik? Omi dan Liona sama-sama makan, sama sekali mengabaikan anggota keluarga Tang itu. Toh di dalam hati Omi tidak ada sedikit pun hubungan dengan keluarga Tang, bahkan jiwanya pun tidak memiliki hubungan sedikit pun. Pada saat itu, dua tetua keluarga Tang datang. 448. Don Omi, apakah itu benar-benar kamu? Kedua tetua keluarga Tang agak tidak percaya. Omi menatap kedua tetua keluarga Tang. Keduanya berada di alam Hautian, sekitar akhir periode Hautian. Tang Zhenghao dan Tang Zilan juga berkumpul dan berdiri di samping dua tetua keluarga Tang. Melihat bahwa Omi tidak memperhatikan, Tang Zilan meraung, Omi, kamu adalah sampah, kamu bahkan belum memberi hormat ketika kamu melihat para tetua keluarga. Omi mendengus, siapa kamu? Di mana para tetua keluarga? Mengapa aku tidak melihat mereka? Sianger, apakah kamu melihat mereka? Liona menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak. Ketika Tang Zhenghao melihat bahwa Omi sebenarnya sangat tidak sopan bahkan kepada Patriark Tang, dia marah dan berkata, Omi, jangan terlalu sombong, atau aku akan benar-benar kasar. Omi mencibir, betapa tidak sopannya. Kau ingin memukulku? Ayolah, aku takut padamu. Anda. Pada saat ini, seorang tetua dari keluarga Tang tertawa, Zhenghao, Zilan, tidak perlu marah, itu normal bagi Omi untuk tidak mengenali kami. Lagi pula, keluarga Tang kami memang mengusirnya dari keluarga, dia melakukannya. Tidak perlu mengunjungi kami. Penatua lainnya berkata kepada Omi, Omi, apakah kamu masih mengenali saya? Aku tidak tahu, kata Omi bahkan tanpa melihatnya. Oh, saya Tang Jinbao, tetua ke-19 dari keluarga Tang.
Omi, saya tidak berharap Anda mengejutkan kami begitu banyak. Dari sampah tanpa bakat untuk pelatihan seni bela diri, Anda telah menjadi siswa baru dari kelas dalam hari ini. Saya khawatir kekuatan Anda tidak kurang dari Tang Zilan. Omi mencibir. Bisakah kamu tidak menceritakan lelucon? Itu tidak kurang dari Tang Zilan. Bukankah idiot Tenzilan ini memberitahumu bahwa aku sudah mengalahkannya sampai mati karenanya? Tang Zilan berteriak dengan marah. Omi, siapa yang kamu panggil anjing? Sadar. Omi terdiam dan menyesap supnya, bertingkah seolah dia sangat menantang, membuat Tang Zilan marah, tapi dia benar-benar tidak bisa mengalahkan Omi. Salah satu tetua keluarga Tang sibuk menatap Tang Zhenghao dan bertanya, apakah Zilan benar-benar bukan tandingan? Tang Zhenghao mengangguk ketika kami menemukan Omi sebelumnya, Zilan memang melawannya. Ah, kedua tetua keluarga Tang terkejut, mereka tidak menyangka bahwa begitu sampah itu begitu kuat pada kenyataannya, mereka bahkan tidak menyadari bahwa Omi berada di alam batin yang terlambat. Omi menyembunyikan beberapa momentum untuk menguji kekuatan dua tetua keluarga Tang. Sayangnya, mereka berada di alam Hautian, bahkan tidak bisa merasakan momentum tersembunyi Omi, yang berarti bahwa bakat kedua tetua keluarga Tang ini bukanlah jenis yang terkuat, tetapi melihat mereka dengan usia 40 atau 50 dan hanya di alam Hautian, jelas bahwa agak sulit bagi mereka untuk mencapai alam bawaan. Omi berkata, tolong jangan ganggu makanku, oke? 19 tetua keluarga Tang tersenyum. Bagus, tapi Omi, kamu benar-benar berubah. Aku ingin melihat seberapa jauh kamu bisa melangkah dalam kompetisi siswa baru ini. Setelah mengatakan itu, beberapa orang keluarga Tang pergi. Omi dan Liona dengan cepat terbang pergi setelah makan. Kita mau kemana malam ini? Hotel, atau asramamu, atau asramaku? Tanya Omi. Liona tersipu. Kamu tidak malu kamu mengatakan hal-hal seperti itu dengan sangat keras. Hahaha, apa gunanya? Lalu pergi ke asramamu, aku akan tidur di asramamu di malam hari. Bagaimanapun, aku sudah melakukannya sekali terakhir kali, dan dua teman sekamarmu telah mendengar teriakanmu. Check you. Dengan tatapan tajam, Liona memukul Omi, dan mereka berdua berjalan santai menuju asrama Liona. Begitu dia masuk ke asramanya, dia melihat dua orang duduk di asramanya, dan ketika dia melihat salah satu dari mereka, tubuh Liona gemetar. Seluruh orang itu agak buruk tidak pernah gemetar begitu kuat. Itu benar, orang-orang yang menunggunya kembali di asrama Liona adalah Cui Yun dan ibunya, Cui Yun ibunya, yang adalah Liona ibunya. Ketika Liona ibunya melihat bahwa Liona kembali, dia tersenyum sedikit. Siang Yun, kamu kembali, ibu telah menunggumu untuk waktu yang lama. Liona menatap wanita di depannya, air mata keluar. Sejak dia meninggalkan keluarga Chu pada usia 8 tahun, dia tidak melihatnya sejak bertahun-tahun. Liona sangat merindukannya, tetapi setelah benar-benar melihatnya hari ini, Liona menyadari bahwa ada lebih banyak kebencian di dalam dirinya. Cui Yun berkata dengan kejam, Chu Xiang Yun, masih tidak berteriak ketika kamu melihat ibumu. Omi juga sekilas mengenali wanita parubaya itu, pernah melihatnya di foto-foto di kamar lama Liona, dan membawanya keluar untuk dilihat setiap kali Liona sedih. Liona menatap ibunya dan tidak bisa berteriak apapun yang terjadi. Omi berkata, maaf, Xianger tidak punya ibu. Kurang ajar. Cui Yun berteriak pada Omi dan berkata, beraninya kamu tidak menghormati ibuku adalah kepala keluarga Chu, jika kamu tidak menghormati ibuku lagi, jangan salahkan aku karena kasar. Omi mencibir Cui Yun, katakan padaku bagaimana kamu kasar, apakah kamu lawanku? Kamu. Cui Yun kesal. Ibu Liona menatap Omi dan bertanya, siapa kamu? Aku pacar Liona. Jadi, kamu Omi, dokter ajaib yang menyembuhkan putriku dari penyakit flu-nya. Tepat sekali, tapi kamu mengatakan hal yang salah, dia bukan putrimu. Nah, apakah kamu tahu dengan siapa kamu berbicara? Ketahuilah, yang disebut sesepuh dari keluarga Chu, Cui Yun yang disebut ibunya, kan? Liona alis ibunya berkerut, tapi dia tidak marah. Dia di sini untuk mengakui putrinya hari ini, dan dengan cepat memusatkan perhatiannya pada Liona lagi, menatapnya dan berkata, Xianger, 11 tahun yang lalu, kamu sudah dewasa. Liona sekarang perlahan-lahan kembali sadar. Liona berkata, permisi, saya agak sibuk, silakan pergi. Xianger, aku ibumu. Liona tidak mengatakan apa-apa. Omi berkata, tidak bisakah kamu mengerti bahasa manusia? Apakah kamu harus meminta orang untuk mengusirmu? Cui Yun berkata kepada Omi, jangan sombong, seseorang akan memberimu pelajaran. Apakah kamu mengacu pada tunangan idiotmu itu, Wang Peng? Jangan berani-berani menghina tunanganku. Tunangan konyol. Cui Yun marah, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Ibu Liona memandang Omi dan berkata, nak, demi kamu menyembuhkan penyakit dingin putriku, aku tidak akan cocok denganmu, atau kefasihanmu adalah sesuatu yang bisa dengan mudah salah. Hahaha, keluarlah. Jika kamu tidak keluar, kamu akan mudah mendapat masalah juga. Kata Omi, kamu. Wajah Ibu Liona sangat marah, tidak peduli seberapa baik kesabarannya ketika dia bertemu dengan seseorang yang sombong seperti Omi, dia akan tetap marah. Namun, benar juga bahwa Omi tidak takut pada Ibu Liona karena Ibu Liona, yang hanya berada di tahap awal alam Hautian, mungkin tidak akan mendapatkan keuntungan apapun jika Omi benar-benar ingin bertarung. Ayo pergi. Ibu Liona dan Cui Yun pergi lebih dulu, menyadari putrinya adalah sesuatu yang tidak bisa diburu-buru. 449. Liona menangis di tempat tidur. Dia kesakitan. Selama ini, tidak pernah datang mengunjunginya. Bahkan ketika dia tahu dia sekarat karena penyakit dingin, dia tidak datang. Bahkan Cui Yun telah datang. Tapi sekarang, apakah dia datang untuk mengakuinya lagi?
Omi memeluk Liona dan membiarkannya melampiaskan air matanya. Omi berkata orang seperti ini tidak boleh diurus di masa depan. Dia bisa meninggalkanmu. Jadi mengapa kamu harus melewatkan anugerah kesuburan itu? Dia tahu kamu tidak akan hidup sampai 20, tetapi apakah dia datang ke sampai jumpa? Sayangnya, hati wanita paling beracun, itu dia yang saya bicarakan. Tapi bagaimanapun juga, dia adalah ibu kandung yang melahirkanku. Teriak Liona. Begitulah, dia bahkan tidak menganggapmu sebagai putrinya sendiri, jadi mengapa kamu harus melakukannya? Sekarang aku melihat bahwa kamu telah pulih dari penyakit dinginmu dan dapat berlatih seni bela diri, dan kamu memiliki bakat seni bela diri. Aku belum pernah melihat yang tak tahu malu, jadi aku datang untuk mengakuimu. So, Liona menangis sangat sedih. Omi terus menghiburnya, dan tak lama kemudian tengah malam. Apakah kamu masih memikirkan ini? Ya, tidak bisa tidur. Kalau begitu jangan tidur, aku tidak mau jika aku berolahraga. Ah, sebelum Liona sempat bereaksi, Omi mencium dan menekan Liona di bawahnya. Pada saat itu, meridian pusat di tubuh Omi mulai berfungsi dengan sendirinya. 40 menit kemudian, selesai. Omi terbiasa merasakan kekuatan internal yang dihasilkan oleh meridian pusat kamarnya, tetapi Omi tiba-tiba menyadari bahwa meridian pusat kamarnya tidak menghasilkan kekuatan internal. Apa yang terjadi? Gumam Don. Ada apa? Tanya Liona. Bagian tengah kamarku tidak menghasilkan kekuatan internal lagi. Aneh, masuk akal untuk mengatakan bahwa setiap kali saya melakukannya dengan Anda, saya akan menghasilkan beberapa kekuatan. Meskipun sangat sedikit, tidak ada gunanya, tetapi pada saat yang sama. Setidaknya ada sedikit sekarang herannya tidak ada yang berubah. Kata Omi. Liona tertawa, tidak lebih baik, teknik internal ini sudah cocok untuk pemetik bunga. Oh, well, itu mungkin telah dimodifikasi beberapa kali oleh saya sendiri terus-menerus, dan saya telah mengubahnya sedemikian rupa sehingga tidak ada kekuatan yang dihasilkan. Kata Omi, tetapi Omi tidak merasa kasihan padanya, dia tidak pergi begitu saja. Pencuri pemetik bunga, bahkan jika dia bisa menghasilkan jasa, itu tidak banyak. Hanya jenis yang memetik lebih dari selusin wanita setiap hari yang bisa menghasilkan jasa yang kuat. Liona tersipu dan bertanya, tapi kekuatanmu itu sepertinya tidak semakin lemah. Haha, ya, kemampuan seksualnya tidak melemah. Satu-satunya hal yang tidak akan menghasilkan kekuatan lagi. Tapi itu tidak berpengaruh padaku, tidak heran terakhir kali Dan apa? Omi segera menutup mulutnya. Mama, dia hampir mengatakan apa yang terjadi dengan Wen Qiang. Terakhir kali ketika saya melakukannya dengan Anda, itu juga tidak menghasilkan sutra pusat ruang. Tampaknya setelah saya memodifikasi sutra pusat ruang untuk pertama kalinya, saya telah menghancurkan kekuatan internal ini dan tidak ada yang dihasilkan. Oh, jadi kamu masih bisa memodifikasi kembali ke sutra pusat ruang awal itu. Ini bisa menjadi jahat, tetapi saya tidak akan berlatih versi awal. Saya merasa cukup baik sekarang. Ini memungkinkan saya untuk meningkatkan seksualitas saya tanpa harus khawatir menjadi pemetik bunga. Adapun mengandalkan seorang wanita untuk menghasilkan kekuatan itu benar-benar bukan bonus, hanya menghasilkan kekuatan, bukan ranah. Ayo tidur. Mereka mematikan lampu dan pergi tidur. Keesokan harinya, tidak perlu kelas, semua orang bersiap untuk kompetisi siswa baru. Dan Liona membangunkan Omi di pagi hari. Suchen, aku akan memberitahumu acara yang menyenangkan. Berita gembira. Kamu hamil. Tidak mungkin, aku telah menggunakan kekuatan batinku untuk membunuh Jechan. Apa yang tidak masuk akal, apakah kamu begitu takut aku hamil sehingga kamu ingin meninggalkan semacam jalan keluar? Siang Yun Liu memutar tubuhnya dengan marah. Baiklah, bercanda, apa yang harus aku tinggalkan? Aku punya kamu seumur hidup. Katakan padaku, apa kabar bahagia yang ingin kamu sampaikan padaku? Liona tersenyum. Saya baru saja bangun dan menemukan bahwa wilayah saya telah menembus gerbang luar yang terlambat. Tidak kompetisi siswa baru besok, namun kamu menerobos tepat waktu. Ya, menerobos di tengah malam, aku bahkan tidak tahu kapan. Kata Liona dengan gembira, dia menerobos dari gerbang luar tengah hingga akhir, lalu dia akan lebih kuat dalam kompetisi siswa baru besok. Omi tersenyum, apakah kamu ingin tahu mengapa kamu menerobos? Mengapa? Pertama, menerobos alam. Pertama, peningkatan pemahaman bela diri. Kedua, melayang di tepi hidup dan mati untuk waktu yang lama, merangsang semangatmu sekarang, mencapai pencerahan. Ketiga, memiliki emosi kesedihan dan kegembiraan yang besar, merangsang jiwa Anda. Semua aspek ini cenderung mendorong terobosan di alam. Anda kemarin, melihat ibu Anda datang kepada Anda menangis begitu lama, emosi Anda, kesedihan yang besar dan sukacita besar. Jadi, mungkin telah merangsang jiwa Anda, dan kemudian terobosan. Jadi, kedatangan ibumu kemarin dianggap membawakanmu hadiah pertemuan, hahaha. Liona berkata, kalau begitu, emosiku sangat sedih dan bahagia setiap hari, apakah aku menerobos dengan cepat? Omi tertawa kesedihan dan kegembiraan yang luar biasa, di mana begitu banyak emosi seperti itu. Kamu melihat ibumu kemarin, jika kamu melihatnya lagi hari ini, kamu tidak akan merasakan apa-apa, tidak ada perubahan drastis pada emosimu sama sekali. Untuk memiliki perubahan drastis dalam emosi Anda sekarang, ada satu hal yang bisa Anda lakukan. Apa itu? Itu benar, kamu akan sedih jika aku mati. Aku tidak menginginkan itu, aku lebih baik mati. Omi memeluk Liona dan tertawa hehehe, hanya bercanda, jangan terlalu bersemangat. Jangan membuat lelucon seperti itu di masa depan, aku tidak suka mendengarnya, aku takut, aku mengandalkanmu sekarang, aku tidak bisa melewati masa depanku tanpamu. Kata Liona dengan marah. Baiklah, bangun, makan.
kamu baru saja menerobos ke gerbang luar terlambat hari ini. Mari kita berlatih pedang bersama hari ini untuk kompetisi siswa baru besok. Meme HM. Setelah sarapan, Omi dan Liona sama-sama berlatih bela diri di tempat terpencil dan tidak berpenghuni. Sudah lama mereka berlatih dengan Liona, ilmu pedangnya telah banyak berubah, meningkat banyak tepatnya. Meskipun ilmu pedangnya diajarkan oleh Omi, dia sudah memiliki pemahamannya sendiri, dan dengan pemahamannya sendiri, dia bisa menjadi lebih kuat, dan pedang memiliki roh di tangannya. Dalam sekejap mata, hari berlalu. Keesokan harinya, kompetisi bayi baru lahir tiba. Aduh, aduh. Wargat Martial Arena bergema dengan suara genderang perang dan lonceng emas muncul luar biasa megah di seluruh Wargat Martial Arena. Pagi-pagi sekali, banyak orang sudah muncul di Wargat Martial Arena menunggu. Omi dan Liona juga telah tiba di Wargat Martial Arena pagi-pagi sekali, dan banyak-banyak orang di Wargat Martial Arena. Selain siswa tahun pertama yang baru, ada juga siswa yang lebih tua, dan lebih banyak lagi orang dari keluarga baru. 450. Setiap keluarga yang baru lahir datang dengan harapan agar anak-anak keluarga mereka dapat memamerkan kehebatan mereka dalam kompetisi bayi baru lahir. Siang Omi dan Liona sedang mengobrol dan berbicara di luar Battleguard Martial Arena ketika beberapa orang datang. Itu adalah ibu Liona, nama ibunya adalah Chu Crisantemo. Liona menatap Chu Juhua, seperti yang dikatakan Omi, melihatnya lagi hari ini, dia tidak merasakan apa-apa. Dia dulu sangat merindukan ibunya, tapi sekarang dia melihatnya, tapi itu saja, dia tidak merasa sedalam yang dia pikirkan. Ada yang salah? Tanya Liona. Chu Juhua tersenyum, Siang kamu berhasil menembus gerbang luar yang terlambat. Bakat yang bagus, aku tidak menyangka kamu bisa menerobos ke gerbang luar yang terlambat dengan begitu cepat saat kamu mulai berkultivasi. Kakakmu Yun, yang telah berkultivasi sejak dia masih kecil, baru sekarang mencapai kesempurnaan agung gerbang luar. Omi melihat ke arah Chu Yun, dan tentu saja, Chu Yun telah mencapai kesempurnaan besar gerbang luar. Omi baru mencapai kesempurnaan gerbang luar ketika dia pertama kali bertemu dengannya di Akademi Bela Diri. Awal, tengah, akhir, lengkap kesempurnaan luar biasa. Dan segera, Siang pulanglah, kamu adalah anggota keluarga Chu. Kata Chu Juhua kepada Liona. Omi hanya bisa mencibir, sekarang kamu melihat seseorang bisa berlatih, namun kamu menyuruhnya pulang. Ketika dia biasa sakit flu, mengapa kamu tidak memberitahunya bahwa dia adalah anggota keluarga Chu? Chu Juhua memandang Omi, wajahnya tidak senang. Omi, tidak ada yang bisa kamu lakukan, apalagi, aku ingin kamu meninggalkan putriku. Tidak mungkin keluarga Chuku akan setuju denganmu dan Siang berkumpul. Keluarga Chu, tentu saja, akan mengatur pernikahan yang lebih baik untuknya. Liona tidak ingin marah, tetapi sekarang dia tidak bisa menahan diri dan meraung. Baiklah, saya bukan anggota keluarga Chu, nama keluarga saya Liu, nama saya Liona, dan saya tidak ada hubungannya dengan keluarga Chu. Chu Juhua memandang Liona dan berkata, Siang jangan kekanak-kanakan, kamu berada di jalur kultivasi sekarang juga, seorang kultivator tidak bisa pergi terlalu jauh tanpa dukungan dan ketergantungan keluarga, jadi pulanglah. Tidak perlu, kata Liona. Chu Yun berkata, Bu, lupakan saja, adikku masih marah sekarang. Mari kita bicarakan ini perlahan. Ketika dia membutuhkan bantuan keluarga, dia secara alami akan kembali. Bagus, Siang lalu kamu bekerja keras dulu. Kamu bisa datang ke ibu jika kamu butuh sesuatu. Saya Po. Omi tidak bisa menahan diri untuk tidak meludah, itu sangat menjijikkan untuk didengar. Chu Juhua memandang Omi dan berkata, Nak, jangan memancing kemarahanku satu demi satu. Kamu juga, jika kamu kembali untuk membuat istriku jijik, jangan salahkan aku karena tidak sopan. Kata Omi. Chu Juhua mencibir, istrimu. Kapan keluarga Cuku setuju untuk menikahi Siang denganmu? Tidak mementingkan diri sendiri. Setelah mengatakan itu, Chu Juhua tidak repot-repot berkelahi dengan Omi, dan Chu Yun berbalik dan pergi. Omi sangat tertekan. Dia telah meninggalkan orang sebelumnya, tetapi sekarang dia tanpa pandang bulu bertanggung jawab atas pernikahan Liona. Omi, Siang Yun, Su Meikian dan dua sepupu keluarganya juga datang, dan sibuk menyapa setelah melihat Omi. Kakak Meikian, kalian berdua sangat awal. Ya, kamu juga sangat awal, semua orang sangat awal. Jam berapa kamu ingin mulai? Omi berkata, ku dengar ini jam 8, tapi masih ada lebih dari setengah jam lagi. Pada saat itu, Omi melihat seorang wanita berpakaian putih berjalan tidak jauh. Qi Sueyun. Omi tidak melihat Qi Sueyun sejak para siswa baru mengisi sukarelawan mereka. Aku akan pergi untuk menyapa. Omi berjalan menuju Qi Sueyun. Hei Qi Sueyun. Ketika Omi berteriak, Qi Sueyun menoleh untuk melihat Omi dan bertanya dengan acuh tak acuh, ada yang salah. Sial, sudah lama sekali aku tidak melihatmu, dan nadamu begitu tenang Qi Sueyun, bagaimana kabarmu? Baiklah. Qi Sueyun mengucapkan dua kata. Bagaimana kabarmu di Departemen Seni Racun? Apakah Departemen Toksikologi juga akan berpartisipasi dalam kompetisi mahasiswa baru? Tanya Don, sedikit penasaran dengan Departemen Toksikologinya. Perlu. Setelah mengatakan itu, Qi Sueyun berbalik dan pergi, tidak lagi memperhatikan Omi. Sial, setiap kali aku menghadapi pantatmu yang panas. Kata Omi dengan sedih. Pada saat ini, seorang siswa yang lewat berkata, siswa ini, kamu masih berpikir dia dingin padamu sudah cukup baik baginya untuk mengatakan beberapa patah kata padamu. Siapa kamu? Omi menoleh untuk melihat anak laki-laki di depannya. Saya juga dari Departemen Seni Racun, dan Qi Sueyun dan saya berada di kelas yang sama. Oh, teman sekelas, apakah kamu temannya? Mengapa dia berbicara denganmu?
Ki Sueyun adalah kecantikan yang sangat dingin di Departemen Seni Racun kami, dan dia bahkan tidak terlalu memperhatikan ketika guru berbicara dengannya. Tetapi kamu, anggota departemen lain, dia benar-benar mengatakan dua kata padamu. Apakah itu berlebihan? Omong kosong, dan omong-omong, teman sekelas jika kamu ingin menjemputnya, kupikir kamu lebih baik tampaknya. Mengapa? Hanya mereka yang tidak ingin mati yang akan mendekatinya. Ki Sueyun sekarang adalah racun kelas 5. Apakah kamu tahu seberapa kuat racun kelas 5? Seberapa hebat? Belum lagi, apakah cukup baginya untuk meracunimu secara diam-diam dalam jarak 5 meter darinya? Ah, kamu bisa meracuni dalam radius 5 meter. Ya, Master Racun kelas 5, kemampuan paling dasar adalah Anda bisa membuang racun dalam radius 5 meter. Omi tertawa aneh sekali pertama kali saya mendengarnya, bagaimana jika itu adalah Master Racun kelas 6? Apakah radius 6 meter untuk meracuni? Salah, Master Seni Racun kelas 6, jarak 10 meter dapat berhasil meracuni. Master Seni Racun tingkat 7, jarak 30 meter dapat meracuni musuh. Master Seni Racun kelas 8, jarak 100 meter dapat meracuni musuh. Ki Sueyun adalah master racun paling berbakat di Departemen Seni Racun kami, dan itu hanya kompetisi mahasiswa baru, dan level seni racunnya dapat dibandingkan ke senior tahun ketiga. Tes jujur saja, saya dulu naksir dia, tapi sekarang saya merasa bahwa saya tidak mampu naksir dia. Teman sekelas, jika Anda ingin menjemputnya, maka jadilah siap diracun sampai mati. Ini dia, banteng seperti itu. Baiklah, tidak ada lagi omong kosong denganmu. Mengatakan itu, bocah itu pergi. Omi memiliki sedikit pemahaman tentang Departemen Racun setelah apa yang dia katakan. Saya tidak tahu bagaimana seni penyembuhan Omi, dan seni racun PK, tetapi jelas bahwa tidak peduli seberapa kuat seni penyembuhan itu, mereka masih membutuhkan waktu untuk menyembuhkan. Seni penyembuhan dan seni racun, salah satunya adalah keterampilan mempertahankan hidup dan lainnya adalah keterampilan menyerang. Omi berjalan kembali ke Liona, yang menoleh dengan marah. Ada apa lagi? Kenapa kamu baru saja pergi dan menyapanya? Apakah kamu menyukainya? Liona cemburu dengan pertanyaan itu. Hanya bertemu seorang kenalan untuk menyapa orang-orang adalah Master Seni Racun kelas 5. Aku ingin mati pergi seperti dia, bahkan akan tahu cara mati. Sumei Qian yang berdiri di sampingnya terkejut. Wow, seniman racun kelas 5 dia baru lahir ya? Yah, bayi yang baru lahir mencapai tingkat Master Seni Beracun kelas 5, itu terlihat luar biasa, itu harus mirip dengan Departemen Penyembuhan kita, di mana bayi yang baru lahir mencapai tingkat Master Penyembuhan kelas 5. Hehe, Omi tertawa, bersambung.